فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Pak Pujo, Ustaz. Salam. Kita mulai Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman serta Islam dan ditambah lagi nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir mengikuti kajian pada hari ini, kajian dari Majelis Taklim Safir. Salawat serta salam semoga terlimpah ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat, serta seluruh pengikutnya, dan ke kita semua sampai yaumil akhir. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Baik, kajian hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir ilmu kasir. Hari ini kita membahas surat Al-Lahab. Mungkin dipersilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita semuanya pada hari ini Allah berikan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu. Pagi ini hujan terus ya, alhamdulillah. Dari subuh cuacanya pun mendukung tidur lagi, bukan tidur lagi bahkan tidur mulu. Mudah-mudahan kalaupun istirahat, mudah-mudahan istirahatnya diniatkan untuk ibadah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Baik, sebentar. Suara saya jelas Pak Budi? Jelas Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita akan lanjutkan pada pembahasan surat Al-Masad ya, atau surat kenapa dibilang Al-Masad, karena apa? Di belakangnya ada apa? Fi jidha hablum mim masad. Ada juga yang menyebutkan surat Al-Lahab, kebanyakan menyebutnya surat Al-Lahab. Saya akan share screen pembahasannya, dan surat Al-Lahab ini sebagai pengingat ya, pengingat bahwa kadang-kadang dalam rumah tangga itu ada orang, ada suami yang tidak mendukung dalam ibadah, dan juga istri yang tidak mendukung dalam ibadah. Tentu ini berbahaya sekali. Suami istri satu rumah tapi saling mencela Nabi Muhammad SAW, menjegal dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau yang suaminya yang belum ta'lim bisa ta'lim, bisa sejalan, atau istri yang belum ta'lim mudah-mudahan bisa ta'lim. Mudah-mudahan dua-duanya ta'lim. Jangan sampai dua-duanya tidak ta'lim. Bahkan jangan sampai naudzubillah dua-duanya bukan menyebarkan sunnah Nabi dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya, malah menjegal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu suatu yang berbahaya sekali. Tapi saya akan share screen surat Al-Lahabnya. Sebentar. Cek. Halo.
Sebentar Pak, kayaknya kecil, ke kuping saya kecil suaranya. Oh, pantesan. Headphone-nya. Sebentar Pak Puji. Speaker. Cek, masih sama. Sebentar. Tes speaker. Tapi jelas ya Pak suaranya. Suara jelas. Jelas type. Baik. Oh ini dia, lupa saya. Nah ini dia. Ini dia baru benar. Banyakan tombol ini. Baik Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini tentang surat Al-Lahab. Video ini. Sahih Tafsir Ibnu Katsir kitabnya. Ya, kita pakai yang penerbit dari Ibnu Katsir karena saya lihat lebih bagus catching ininya Pak, tampilannya dan tulisannya juga besar-besar. Ini kalau di jilid 9 ya. Inilah dia surat Al-Lahab. Al-Lahab gejolak api Makkiyah. Surat ke-119 ayat 11 ada 5 ayat. Mudah-mudahan dengan membahas ini kita termasuk orang-orang yang mengamalkan Quran. Ada fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada surat Al-Lahab. Jadi katanya jangan baca surat Al-Lahab, ibu-ibu. Nanti kalau ibu-ibu baca suaminya dilaknat. Ya, bapak-bapak jangan baca surat Al-Lahab, nanti istrinya dilaknat. Padahal yang dilaknat ini Abu Lahab ya, bukan bapak suaminya. Jangan baca Al-Lahab nanti ini enggak benar. Jadi semua surat indah, semua surat ada pelajaran, semua surat isinya penuh dengan hikmah. Maka kita belajar dari di sini banyak sekali, ya. Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi keluarganya. Abu Lahab ini masih keluarga ya Pak ya? Masih keluarga. Kan keluarga Nabi itu ada 3 model. Ada yang mendukungnya, seperti mendukung dan masuk Islam. Seperti Al-Abbas, ya. Dia seperti Hamzah, dia mendukung Nabi dan masuk Islam. Tapi ada juga yang mendukung Nabi tidak masuk Islam, yaitu pamannya Nabi, Abu Thalib. Dia mendukung Nabi, tapi tidak masuk Islam. Ya, karena sebabnya adalah punya teman-teman yang salah, yang jelek, seperti Abu Jahal. Kemudian ada saudara-saudara Nabi yang tidak mendukung Islam, malah memerangi Islam. Itulah Abu Lahab salah satunya dan Abu Jahal. Oleh karena itu, tantangan dalam dakwah nggak jauh-jauh ya, sebenarnya dari keluarga. Makanya siapapun dalam berdakwah pasti ada tantangan. Ada yang tantangannya dari masyarakat, ya, tapi yang paling berat tentunya dari keluarga. Ya, istri ditantang sama suami, suami ditantang sama istri. Kemudian juga pertentangan dari mertua ketika Anda mulai bertauhid, menjalankan sunnah. Ada saja, dan itu adalah bagian daripada tujuan Allah menguatkan Anda. Apakah Anda berjuang atau bersabar, atau Anda orang yang mundur ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad.
binasalah kedua tangan Abu Lahab. Di sini kenapa dibilangnya tangan? Ya, tangan. Kenapa bukan dibilangnya binasalah tubuh Abu Lahab, tapi dibilangnya tangan? Ya, karena kalau dilihat tangan ini mewakili keseluruhannya. Coba Pak Pujo kalau bilang bagus sama orang gimana? Pakai tangan kan? Ya. Kalau nggak bagus tinggal anlay kan? Ya, jadi ada juga yang menyebutkan bahwa karena tangan di sinilah yang dipakai Abu Lahab untuk begini sama Nabi ya, melecehkan Nabi. Ada juga yang menyebutkan melempar batu kepada Nabi. Maka sebab tangannya lah akhirnya yang membuat Abu Lahab celaka. Ya kan orang kalau ngeremehin orang ya gitu. Ya gitu loh. Ya, makanya tulisan aja udah kayak tulisan itu udah kayak ucapan. Ya, makanya betapa banyak kita harus berhati-hati dengan kedua tangan kita ya Pak ya. Apalagi di zaman kiwari, di zaman sekarang. Kudu hati-hati dengan kedua tangan. Ya, dalam mengomentari, dalam tulisan-tulisan, hati-hati. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan semuanya dia akan binasa. Kemudian ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang diusahakan. Nah ini, jadi Abu Lahab ini kaya raya, punya anak, punya harta, tapi nggak berfaedah, Pak. Harusnya kan anak kita berfaedah buat kita kan? Ya, harusnya harta kita berfaedah buat kita. Harta bisa nyelamatin, anak bisa nyelamatin, bisa ngangkat derajat orang tua. Nah ini enggak. Abu Lahab ini enggak manfaat harta dan anak-anaknya. Ya, kuncinya karena kesombongannya. Maka hati-hati, kesombongan ini bisa menyebabkan tidak adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayasla naran zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ternyata Pak, istrinya Abu Lahab ini Pak Pujo membantu semua gerakan Abu Lahab. Nah, istri yang gimana ini namanya gini. Suami salah dibantuin salahnya. Harusnya kan suami salah ya ditunjukkan jalan yang benar, dikasih nasihat. Tapi ini malah memprovokasi apa yang dilakukan oleh suaminya. Makanya dia disebut dengan hatab. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Api yang bergejolak, ada yang menyebutkan ya hatab. Jadi hatab ini Pak kayu bakar ya, pembawa kayu bakar. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Kenapa dibilang kayu bakar? Ya karena istrinya ini Pak. Maka orang-orang dulu katanya kalau misalnya apa Pak, orangnya suka adu domba, fitnah, itu disebutnya hatab. Hatab. Hatab itu apa tadi? Kayu bakar. Ya, hati-hati ya. Bapak Ibu dibilang kayu bakar ya. Hatab gitu. Ya. Kenapa dibilang hatab? Ya tadi. Ya karena orang ini memprovokasi ya dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Maka kita akan bahas nanti, ini rame kisahnya Pak. Ya. Kerjaannya siapa tadi? Kerjaannya istrinya Abu Jahal. Selanjutnya ayat yang selanjutnya adalah fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini kenapa nih Pak? Di talinya ada tali dari sabut. Orang kalau ditaruh tali itu kan Pak, harusnya yang kalau di leher apa harusnya? Emas ya, dia menaruh sabut Pak. Ya, ini contoh wanita pelit Pak. Jadi dia saking pelitnya pengen pakai kalung, padahal orang kaya ya. Pengen pakai kalung, nah ini dia pakai sabut.
pakai sabut ke apa buat kayu bakar. Nah, dan ternyata dengan sebab itulah dia mati. Nanti juga kita bahas sebab kematian mereka. Itu tafsir ringkasnya. Tafsir ringkasnya sebelum kita bahas tafsir secara komplitnya, bahwa inilah cobaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berat, yaitu dari pihak siapa tadi? Keluarga. Kemudian hartanya tidak bermanfaat, ya, sampai anak-anaknya aja nggak manfaat. Kemudian Abu Lahab ini nanti kita bicara matinya kayak apa. Kemudian istrinya membantu suami dalam kejahatannya. Bahkan nanti kita akan bahas bagaimana si Ummu Jamil, istrinya ini, berniat memaki-maki Rasulullah SAW, tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini, suka pakai kalung dari sabu, saking pelitnya, ya. Tapi kita lihat sebab turunnya surat ini dan perlawanan Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Lanjut. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tanah lapang. Kemudian beliau naik ke atas bukit. Lalu beliau berseru, "Ya Sabahah." Maka berkumpullah kaum Quraisy di hadapan beliau. Ya, jadi Nabi bilang ya Sabahah. Ini ya Sabahah ini artinya ini, Pak. Seruan ini biasa diucapkan untuk mengumpulkan orang-orang di pagi hari karena ada suatu perkara yang penting, misalnya perang. Ya Sabahah. Ya Sabahah. Ya, jadi Nabi pergi ke tanah lapang, kemudian Nabi naik ke atas apa tadi? Naik ke atas bukit, ya. Lalu Nabi bilang gitu. Lanjut, maka berkumpullah kaum Quraisy di hadapan beliau. Lalu beliau berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahukan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di pagi hari atau sore hari? Apakah kalian mempercayaiku?" Mereka berkata, "Ya, kami mempercayaimu." Jadi emang Nabi orangnya dipercaya ya, Pak. Nabi itu bukan orang kayak kiai ya. Kalau kiai itu ada yang mantan preman, ya kan? Ada yang mantan orang sesat, ada yang mantan macam lah, ya. Ada banyak baru kiai, ustadz itu bisa saja mantan orang-orang nggak bener ya. Ya, tapi kalau Nabi itu pasti orang bener, Pak. Ya, jadi memang udah didesain untuk seperti itu, untuk menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi itu memang suka apa ya, udah kita sering dengar sifat-sifat beliau kan ya. Ya, sidik, amanah, tabligh, fotona, yang dulu kita belajar ya, Pak ya. Apa sidik tuh? Jujur, tabligh, menyampaikan, ya. Fatona apa Pak? Cerdas, ya, amanah, orangnya amanah. Orang semua percaya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau dibilangin, nanti sore ada musuh, percaya orang, Pak. Karena saking dipercayanya. Nah, kira-kira kalau kita ngomong di masyarakat kita, gini, belum tentu kita mau dipercaya, karena kita mungkin banyak salahnya. Kalau Nabi emang udah dari dulu udah orang yang benar-benar amanah. Makanya kalau dibilangin akan ada musuh, orang pada percaya. Ya, tapi begitu bicara agama, orang banyak yang nggak percaya. Lanjut, Pak. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan azab yang sangat pedih." Maka Abu Lahab berkata, "Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Celaka engkau." Lalu Allah menurunkan ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasahlah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasah dia, sampai akhir surat. Jadi ternyata Nabi mau ngasih tahu bukan masalah perang, tapi bahwa Nabi mau ngasih tahu sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan azab yang pedih. Kan orang itu kalau ngomong macam-macam, Pak. Ada orang jagonya ngomong dunia baik. Gitu ngomong akhirat, aeo. Kagak paham dia. Dia aja kalau ngomong akhirat emang gak ngerti.
Ada lagi orang yang kalau ngomong akhirat ya banyak ngerti, tapi ngomong dunia ya kurang ngerti. Ya nggak masalah. Ya, tapi kadang ada orang yang ngomongin dunia, tapi begitu dia ngomongin dunia dipercaya, Pak. Tapi ngomongin akhirat nggak dipercaya. Disebabkan apa? Disebabkan orang yang mendengarnya emang ini sukanya dengerin dunia terus gitu. Coba Pak, ada kan orangnya kalau diajak ngomong dunia nyambungnya minta ampun. Begitu diajak ngomong akhirat langsung permisi. Yang sakit perut dah. Ya, sorry gue cabut dulu ya gitu. Nah, ketika Nabi bicara tentang urusan dunia bahwa akan ada peperangan sore atau pagi, orang pada percaya. Tapi begitu Nabi bicara tentang akhirat, bahwa dia utusan Allah, bahwa akan ada peringatan dari Allah, banyak orang yang nggak percaya, bahkan pamannya sendiri. Celaka engkau. Ya, apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Maka kita sebagai umatnya, ya bicara dunia ya bolehlah, selama itu halal. Tapi bicara akhirat kita harus lebih bagus. Ya, kita harus lebih bagus. Kemudian jangan sampai bicara dunia tapi didengerin, tapi bicara akhirat orang nggak didengerin gitu. Apalagi sesuai dengan dalilnya. Maka jangan sampai seperti orang-orang yang hanya mendengarkan bicara-bicara dunia saja, tapi nggak mau dengerin bicara apa tadi Pak? Akhirat. Kalau bicara akhirat maunya tutup kupingnya panas. Tapi kalau bicara dunia luar biasa. Nah, ketika Nabi menyampaikan bahwa dia ada peringatan kepada bangsanya akan azab yang sangat pedih, maka Nabi SAW dijawab oleh Abu Lahab, ya, apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Ya, celaka engkau, kata siapa? Kata Abu Lahab. Maka Allah menurunkan tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Jadi langsung Pak, ya siapa yang menghina walinya, maka Allah akan menjadi musuhnya. Nabi ini kan ya bukan wali, ya utusan Allah. Maka kita nggak boleh hati-hati, nggak boleh sembarangan amal para waliullah. Cuman waliullah ini apa? Waliullah ini orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bukan orang gila waliullah itu. Jadi siapa saja bisa jadi waliullah. Tapi kalau misalnya Pak Pujo rajin jalanin yang wajib, rajin jalanin yang sunnah, tinggalkan yang haram, yang syubhat, bahkan yang makruh aja Pak Pujo tinggalin. Maka Pak Pujo nanti akan jadi kekasih Allah. Dan kalau sudah jadi kekasih Allah, Pak Pujo akan jadi waliullah. Dan kalau sudah jadi waliullah, maka siapa yang memarahi, siapa yang menghujat, siapa yang menghina, yang memusuhi Pak Pujo, urusannya langsung sama Allah. Ajib ya. Ya, itu waliullah tuh kayak begitu tuh. Makanya Nabi SAW dicelakai nama Abu Lahab, maka Allah langsung menurunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Allah yang langsung membela Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang bilang abtara Muhammadun, Nabi Muhammad itu nggak punya anak laki-laki, terputus semuanya. Maka Allah membantah mereka dengan mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Makanya mudah-mudahan kita bisa jadi waliullah dengan cara apa tadi Pak? Menjadi kekasihnya. Ya, bagaimana jadi kekasihnya? Dengan menjalankan perintahnya, jauhi larangannya, jalankan yang wajib, jalankan yang sunnah, tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang haram. Maka kalau udah Anda melakukan hal tadi, Anda bisa jadi waliullah, dan siapa yang memusuhi Anda, mengganggu Anda, urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu wali, bukan hal yang ngaco wali itu. Wali itu yang menjalankan perintahnya dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Terus kemudian dalam suatu riwayat
Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abu Lahab bangkit berdiri mengibaskan kedua tangannya seraya berkata, "Celaka kamu sepanjang hari, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami." Lalu Allah menurunkan ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia." Kalimat yang pertama adalah doa kebinasaan atasnya, dan kalimat yang kedua adalah kabar berita tentang kebinasaannya. Kan tabat itu artinya apa tadi? Celaka. Kedua tangan Abu Lahab, ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi ada dua tuh, Pak. Ya, tab yang pertama berarti doa kebinasaan, yang kedua adalah ya kalimat doa adalah kabar berita tentang kebinasaannya. Jadi Nabi begitu ngomong tentang peringatan dari Allah, akhirnya mengibaskan tangannya. Ya, gitu lah, kan orang suka begitu tuh kadang-kadang. Ngomong apa sih lo, gitu loh. Nah ini bagaimana keluarga sendiri menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi udah baik, jujur, ya Masya Allah. Tapi ya karena mau jadi calon Nabi ya, tapi Masya Allah godaannya segini. Gimana dengan kita? Kemudian Abu Lahab, lanjut. Abu Lahab adalah salah satu paman Rasulullah SAW. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dan gelar atau kunyahnya adalah Abu Utaibah. Disebut dengan Abu Lahab dikarenakan wajahnya berseri-seri. Ia seringkali menyakiti Rasulullah SAW. Ia sangat membenci beliau, melecehkan beliau, serta menghina beliau dan agamanya. Nah ini Pak, kalau memang lahab itu artinya berseri-seri, ya, kalau memang benar ya artinya berseri-seri, atau berarti orang memang hati mah nggak bisa dilihat ya Pak ya. Karena bisa jadi orangnya kelihatannya baik banget, senyum mulu, tapi hatinya mah benci banget gitu. Jadi inilah Abu Lahab, salah satu paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kalau memang benar dia Lahab ini artinya adalah berseri-seri, ya berarti kan harusnya tampangnya baik ya, wajah hatinya baik, ternyata nggak mendukung. Kemudian dan dia benar-benar sangat benci kepada Nabi SAW, melecehkan dan menghina beliau dan agamanya. Imam Ahmad, lanjut. Imam Ahmad menceritakan dari Abu Zanad. Ia berkata, seseorang mengabarkan kepadaku, namanya Rabi'ah bin Ibad dari Bani Adil. Dahulu ia termasuk kaum jahiliyah, lalu masuk Islam. Ia berkata, aku melihat Nabi SAW berada di masa jahiliyah di tengah pasar Zulmajaz. Dan beliau berseru, hai kaumku, katakanlah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Niscaya kalian memperoleh keberuntungan. Jadi semua nabi itu ngajarin tauhid dulu ya Pak. Nggak ada nabi ngajarin sholat, orang belum masuk Islam kok. Ya, jadi semua nabi mengatakan la ilaha illallah. Maka disebutkan bahwa niscaya kalian memperoleh keberuntungan. Jadi Nabi kemana ini ya, pasar ya, karena orang banyak ramai di mana kan, di pasar kan, ya orang banyak ramai di pasar, sehingga Nabi pergi kemana tadi, ke pasar Zulmajaz, kemudian Nabi mengatakan katakanlah la ilaha illallah, ya niscaya kalian akan beruntung, ya berarti yang didakwakan oleh Nabi pertama kali adalah tauhid. Hendaklah kita mengenalkan keluarga kita juga tauhid, ngajarin nama orang juga ya tauhid. Karena tauhid ini bukan hanya membuat kita keberuntungan. Kalimat la ilaha illallah itu yang sering kita baca ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar setiap habis sholat 25 kali. Itu ternyata adalah kalimat keberuntungan. Bahkan disebutkan bahwa la ilaha illallah adalah kalimatul ulia. Ya, kalimatul ulia, kalimat yang paling tinggi. Ya, bahkan disebutkan juga la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah. Ini tenar di Indonesia ya Pak ya. Kalau la ilaha illallah itu adalah kalimat apa tadi? Thayyibah. Ya,
kalimat yang baik. Kemudian sebagaimana surat Ibrahim ayat 14. Kemudian ada juga yang menyebutkan la ilaha illallah itu adalah qaulus sabit, ucapan yang teguh. Ya. Imam Taus menafsirkan bahwasanya qaulus sabit, ucapan yang teguh adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian kalimat la ilaha dan nikmat Allah yang paling agung yang Allah karuniakan kepada hambanya yaitu dengan memberikan petunjuk kepadanya. La ilaha illallah ini kalimat agung. Makanya Nabi ngajarin umatnya untuk mengatakan apa? La ilaha illallah. Bahkan disebutkan kalimat la ilaha adalah urwatul wuthqa, tali yang sangat apa? Kuat. Ya. Bahkan la ilaha illallah adalah perjanjian yang Allah Ta'ala firmankan. Banyak sekali keutamaan apa tadi kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan kepada kaumnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi ngajak kepada keberuntungan. Maka tauhid adalah inti dari keberuntungan. Kalau selama ini dirimu belum beruntung, coba ya perdalam tauhidmu, kau akan beruntung. Jangan mikirin untung dunia aja. Mikirin untung akhirat. Amalannya nggak hilang. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika di pasar untuk menyampaikan dakwah. Terus orang-orang pun berkumpul di sekeliling beliau. Sementara di belakang beliau ada seseorang yang berseri-seri wajahnya, matanya juling, memiliki 2 kunciran rambut. Lalu ia berkata, sesungguhnya dia seorang sabi, pendusta. Beliau sabi ini Pak, lihat di sabi ini. Lanjut, sabi adalah julukan yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti agama baru selain agama yang sudah dikenal. Kata ini sering dialamatkan oleh penduduk Makkah pada masa itu kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, jadi Nabi dibilangin apa? Ya sabi. Ada lagi Nabi dibilangin pendusta. Lanjut, ya. Ia membuntuti beliau kemanapun beliau pergi. Lalu aku menanyakan tentang orang tersebut. Mereka menjawab, dia itu paman beliau, yaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini bukan hanya menentang Nabi, cuman kemana-mana jelekin Nabi gitu aja. Kemana-mana jelekin Nabi. Ya, dibilangin sabi, ya sungguhnya dia seorang sabi. Dibilangin pendusta, ya makanya pernah dalam sebuah tafsir disebutkan kalau salah tafsir Al-Qutubi, ya Nabi dalam sebuah riwayat bahwa Abu Lahab ini jelek-jelekin Nabi sama orang yang pengen datang ke Nabi. Ya kan orang dari Madinah itu kan pengen datang ke Nabi. Ya, datang ke Nabi pengen bertemu Nabi, katanya ada Nabi ya. Mereka pengen tahu, pengen lihat, tapi Abu Lahab selalu mencegat di jalan. Jangan ketemu dia sabi, dia pendusta. Jadi orang yang mau ketemu Nabi di apa ini namanya? Di fitnah aja. Ya, maka inilah cobaan Nabi Muhammad SAW dari orang yang bernama Abu Lahab ini. Ya. Kemudian selanjutnya ya, jadi tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan celaka. Abu Lahab sudah tadi dibahas keluarganya, paman Nabi ada macam-macamnya tadi ya, model-model paman Nabi ada 3 model dia. Ada yang mendukung dan beriman, ada yang mendukung dan tidak beriman, ada yang tidak mendukung dan tidak beriman, di antara Abu Lahab dan Abu Jahal. Kemudian juga kalau tadi sudah saya bahas ya, bahwa kenapa dibilang tangan ya? Karena tangan inilah yang memberikan pelecehan kepada Nabi, atau dia melempar batu ya. Ada juga melempar batu dengan tangannya, dan tangan ini mewakili seluruh tubuhnya. Maka hati-hatilah dengan tangan. Ya, bahkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan akan Pak? Berbicara. Makanya bagus zikir kalau habis sholat bacanya pakai tangan. Karena nanti dia akan berbicara. Dia akan menjadi saksi. Maka banyak orang celaka dengan tangannya gara-gara nulis komentar yang dia nulis di Twitter, tulisan yang menghina, jadi masalah, ya kan? Hati-hati. Ya, orang bisa celaka dengan, kalau Abu Lahab dulu nempong Nabi, Pak.
Ya, kalau Abu Lahab dulu celaka pakai tangannya karena nempong Nabi atau apa sih namanya itu, mengibaskan tangan buat Nabi. Nah, sekarang orang celaka tangannya itu bukan dengan mengibaskan, tapi menulis tulisan yang aneh-aneh, ya, tulisan yang membuat orang marah. Maka hati-hatilah dengan tulisan. Ya, hati-hatilah dengan kedua tanganmu. Ya, jangan sampai kita celaka seperti Abu Lahab yang tangannya celaka, yang membuat seluruh tubuhnya pun celaka. Nah, sekarang kita masuk pada firman Allah yang kedua, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Lanjut. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya menafsirkan ayat wa ma kasab dan apa yang dia usahakan, yakni anaknya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Mujahid, Atta, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin bahwa mereka juga menafsirkan demikian. Jadi gini, ma'agina, tidaklah berguna hartanya. Harta tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa harta itu harus berguna. Berguna untuk sedekah, berguna untuk bantu orang, berguna untuk membiayai orang tua, berguna untuk menunjang fasilitas kita dalam beribadah, berguna untuk hal-hal yang positif bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya harta harusnya berguna. Tapi bagi Abu Lahab, banyak hartanya tidak akan berguna di hadapan Allah nanti karena kekafirannya. Makanya Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, berapa yang Anda punya? Triliunan akan berguna di hadapan Allah kalau Anda kafir. Ya, sebagaimana Abu Lahab, na'udzubillah. Berapa yang Anda punya? Berapa luas tanahmu? Toh seluas-luasnya kamar dan rumahmu, kuburanmu ya cuma 1x2 meter saja. Toh sehebat-hebatnya kekuasaanmu, begitu kau mati, apa yang kau bawa? Amal soleh. Makanya harta itu harusnya membantu untuk dirimu bersedekah. Karena gini, kita sholat kan, maka sholat ini adalah membuat kita sampai ke perjalanan setengah, Pak. Jadi kita mau jalan ke kerajaan nih, Pak. Maka dengan sholat, maka setengah perjalanan kita sampai, baru setengah. Kemudian kita puasa Ramadan, maka puasa Ramadan membuat perjalanan kita sampai ke mana? Ke kerajaan. Tapi belum bisa masuk, Pak. Ya, maka Anda sedekah, maka sedekah inilah yang akan membukakan pintu kerajaan dan membuatmu masuk berjumpa dengan Ar-Rahman. Jadi sholat membuat dirimu sampai ke setengah perjalanan. Puasa, sampailah dirimu ke perjalanan. Tapi belum bisa masuk, maka sedekahlah. Yang membuatmu masuk, dibukakan pintu, ditarik kau ke dalamnya untuk berjumpa dengan Ar-Rahman. Ini kiasan tentang pentingnya sedekah. Tapi ternyata Abu Lahab gak bisa. Mau sedekah kayak apa juga orang kafir gak bakal diterima, Pak. Ya, karena alladzina amanu amilus shalihat, beriman. Makanya yang beramal soleh ya banyak, tapi beramal soleh yang bagaimana yang bagus? Dia beriman dan beramal soleh. Ya, dan kemudian wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Makanya anak tuh dalam sebuah riwayat adalah apa yang sudah kita usahakan. Makanya anak adalah hasil usaha kita. Anak itu disebut kasab, Pak. Itu kasab saya. Kalau kita kan itu anak saya, itu keluarga saya. Ya, tapi itu kasab saya, itu anak saya. Makanya dalam sebuah riwayat, anak adalah hasil usaha orang tua. Makanya sekarang Pak Pujo punya anak, ditaruh ke pesantren, ditaruh ngapalin Quran, ditaruh belajar tauhid sunnah. Nah, itu tujuannya jadi apa emang? Jadi anak yang soleh kan? Berarti ketika anaknya soleh, Pak Pujo dapat nggak amalannya? Dapat dong. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha Pak Pujo. Ya, anak adalah hasil usaha Pak Pujo. Makanya ada seorang yang mengeluhkan tentang anaknya yang durhaka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian akhirnya Umar melakukan tabayyun. Ini emang benar anak durhaka nih.
Ternyata anak yang jawab, ya gimana saya tidak durhaka? Saya punya ibu bekas pelacur. Ya, dan ayah saya tidak mengajarkan. Ya, pokoknya anaknya malah balikin, Pak. Maka ini kata Umar apa kepada bapaknya? Anda telah durhaka terlebih dahulu kepada anak Anda sebelum anak Anda durhaka kepada orang tua, kepada Anda. Ngerti Pak Mujo ya? Anda, orang tua, telah durhaka terlebih dahulu kepada anak dengan memilih istri yang kurang soleh, istri yang tidak soleh, malah ya pelacur katanya, wallahu a'lam. Ya, memilih istri yang tidak bagus agamanya. Ya, kemudian tidak mendidik anak-anaknya dengan baik kecuali hanya makan dan minum, agama nggak diajarin. Maka kata Umar bin Khattab, Anda telah durhaka kepada anak Anda sebelum anak Anda durhaka kepada Anda. Jadi anaknya begitu karena apa? Karena hasil orang tuanya. Makanya anak itu disebut apa tadi Pak? Kasab. Apa kasab tuh? Hasil orang tua. Kasab itu adalah anak-anak. Jadi itu kasab saya, itu anak-anak saya, itu hasil usaha saya. Makanya wa ma kasab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna hartanya yang ia usahakan dan tidak berguna hartanya dan apa-apa yang ia usahakan. Apa maksud yang ia usahakan di sini? Anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nggak bisa memberikan pahala kepada Abu Lahab. Kita insya Allah ya Pak, Bu, ketika kita mati, karena anak-anak kita dididik dengan baik, karena anak-anak kita diajarin tauhid dan sunnah, kita mati maka insya Allah anak akan mentransfer kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena dia hasil apa tadi Pak? Hasil usaha kita. Anak itu makanya ditafsirkan, diartiin tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Apa yang dimaksud yang dia usahakan di sini adalah anak-anak. Maka anak-anak adalah apa yang kita usahakan. Maka anak adalah investasi kita. Maka ketika anaknya buruk bisa jadi karena orang tuanya buruk. Ya, kalau ternyata enggak Pak Ustadz ya berarti jadi ujian saja. Oleh karena itu kita berusaha mendidik anak-anak dengan baik, dengan bahkan ada seorang ayah berkata kepada anaknya, aku telah berbuat baik kepadamu nak sebelum kamu lahir. Bagaimana ayah berbuat baik padahal anaknya belum lahir? Jawab ayahnya, karena aku memilih seorang ibu yang salehah, maka aku sudah berbuat baik kepada engkau sebelum kau lahir. Ya, jadi magna tidak akan berguna siapa hartanya Abu Lahab dan apa-apa yang dia usahakan, apa yang dia usahakan ini anak-anaknya. Maka harusnya harta akan memberikan manfaat dan anak pun harusnya memberikan manfaat karena itu adalah yang kita usahakan. Maka jangan sampai hartamu, wahai para jemaah semuanya, hartamu tidak manfaat buatmu di akhirat. Hanya manfaat buat dirimu, buat tubuhmu, tapi tidak bermanfaat buat masjid, buat pesantren, buat wakaf dan lain, buat dakwah. Dan jangan sampai anak-anakmu juga tidak manfaat buat dirimu di dunia. Di akhirat tidak aman, lebih lagi tidak akan manfaat. Maka ajarkanlah agama kepada anak-anakmu karena dia adalah mati Pak. Halo, mati ya? Ya dari putus mati ya. Putus ya. Udah lama nggak putus-putus. Ya. Sekarang pun saya udah dimatiin semuanya sebentar. Coba mute. Oke, udah. Kita lanjutkan ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu,
bersungguh-sungguhlah mau satu mempergunakan hartamu sehingga hartamu akan apa tadi bermanfaat. Ya, jadikanlah hartamu bermanfaat di akhirat. Bahkan setengah kurma ya bisa dengan setengah kurma kau bisa dihindari dari api neraka. Itu baru setengah, gimana kalau lebih tentunya. Maka jangan pernah menjadikan harta sebagai suatu hal yang akan menjegal kita. Maka jadilah harta itu bermanfaat. Kedua, anak-anak. Anak-anak adalah harusnya bermanfaat buat kita karena dia adalah hasil yang kita usahakan. Maka ketika Anda haji, insya Allah orang tua dapat pahalanya, Pak ya. Karena waktu lagi TK kita diajarin manasik haji, walaupun belum pantas. Ya, orang tua akan dapat apa yang kita lakukan. Makanya nanti ada di akhirat orang tua apa dapat keutamaan dari Allah. Kemudian dia nanya, dengan sebab apa aku dapat ini? Jawabannya dalam kitab Targhib at-Tarhib, karena anakmu pandai baca Quran. Itu baru anaknya pandai baca Al-Quran. Gimana kalau anaknya bisa hafiz? Gimana kalau anaknya rajin ke masjid, sholat berjamaah? Maka ibu-ibu yang punya anak yang sudah balik, jangan pernah bosan Bapak Ibu untuk nyuruh mereka ke masjid. Karena mereka adalah investasimu, mereka adalah hasil usahamu. Ketika dirimu mati, enak banget Pak ya, kita mati, anak sholat 5 waktu di masjid, dapat mulu kita. Setiap anak kita udah mati Pak, enak tuh ya. Makanya al-qabr ni'mal manzil al-qabr liman ata'a Allah. Sebaik-baiknya rumah itu adalah kuburan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau kita di kuburan pengen nikmat harus punya usaha. Usaha apa? Anak-anak yang saleh. Luar biasa, anaknya 4, sholat 5 waktu, dapat pahalanya kita ngucurahan, kita yang ngajarin. Nah ini nggak ada buat Abu Lahab. Kasihan dia, karena dia kafir. Dia kafir, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari hartanya yang dia sedekahkan misalnya, ataupun dari anak-anaknya yang dia didik selama dia kafir. Ya, taib. Lanjut. Disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah share screen-nya hilang ya Pak ya? Maaf. Iya, share screen. Maaf, share screen-nya hilang. Oke, lanjut disebutkan. Disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW menyeru kaumnya agar beriman kepada Allah, maka Abu Lahab berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh keponakanku benar, maka aku akan menebus diriku sendiri pada hari kiamat dari azab yang pedih dengan harta dan anakku." Lalu Allah menurunkan ayat, "Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan, yakni anaknya." Ya, sombong banget kan Pak. Ya, jadi kalau memang kalau bahasanya gini mah, kalau memang Nabi Muhammad SAW itu benar, ya maka saya siap tebus di akhirat nanti. Saya tebus diri saya dengan apa? Harta dan anak-anakku. Ya, ternyata harta dan anaknya. Nah ini Kak, makanya umat Islam jangan bergantung juga sama anak gitu loh. Anak itu bonus. Maka solehkan dirimu dulu wahai para ayah. Ya, solehkan dirimu dulu wahai para ibu, solehahkan dirimu. Ya, kita pengen anak yang soleh dan soleha, tapi kita tidak mencerminkan soleh dan soleha. Ya, maka ayo, ya. Nah, Abu Lahab ini berharap nanti ditolong sama harta dan anak yang nggak bisa. Ya, nggak bisa karena dia kafir. Ya, dan kemudian Abu Lahab juga sombong, merasa hartanya dan anak-anaknya akan nolong dia. Gue bayar ditebus deh pakai harta, nggak bisa juga. Ya, nggak ada yang bisa menolong kita dari azab Allah kecuali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Taib, lanjut kita selanjutnya, sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni yang menyala-nyala, memercikan bunga api dan berdaya bakar sangat tinggi. Nah, inilah Pak. Ya, orang ini
Naudzubillah, ya. Maka kita terus minta kepada Allah, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, kita pengen mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Jangan sampai kita tersesat di akhir perjalanan. Ya, jangan sampai kita sesat dalam kehidupan kita sebagaimana Abu Lahab. Dan orang-orang seperti ini ada aja gitu, ada aja. Maka semoga kita menjadi contoh yang baik, bukan contoh yang jelek seperti Abu Lahab yang kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kelak, Pak. Sayasla naran zata lahab. Sayasla. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Berarti orang ini, Pak, memang di apa ya? Memang akan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memang dimudahkan untuk masuk surga. Maka teruslah beramal, terus bertauhid, terus berdoa. Ya, baik. Nah, matinya gimana Pak Ustadz? Nah ini matinya nggak disebutin di sini Pak. Saya lihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi ceritanya Islam ini menang dalam sebuah perangan. Kemudian ada seorang budak yang senang dengan menangnya umat Islam. Maka kemudian Abu Lahab ini marah sama budak itu, Bang. Dipukulinlah budak itu. Ya, dipukulin budak itu. Kemudian ada orang yang lewat yang merasa kasihan dengan, pokoknya ada orang yang melihat Abu Lahab memukuli budak ini, orang ini akhirnya yang ngelihat tuh marah, Pak. Disikatlah Abu Lahab pakai apa ya? Pakai kayu atau apa? Pakai batu, saya lupa. Akhirnya benturan batu atau kayu itu yang menjadikan penyakit Abu Lahab. Jadi Abu Lahab katanya kena penyakit kusta, Pak. Yang penyakit kusta, kemudian akhirnya sampai orang nggak mau deketin dia. Akhirnya dia diasingkan di sebuah gunung atau apa, diasingkan di sebuah gunung tempat. Kemudian mati, Pak, nggak ada yang berani mandiin, maka ini dibuang ke jurang. Nah, inilah kisah Abu Lahab, manusia yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Maka pesan saya buat para ayah, jangan jadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Karena ada ayah, Pak, yang lelah di dunia nyari nafkah, betul? Berangkat pagi pulang malam, bahkan dia malam juga cari orderan lagi dengan pakai jadi ojek online atau apa. Dia lelah di dunia, cari nafkah. Ya, luar biasa kerasnya jalanan, menerpa debu yang menerpa sehari-hari, hujan. Seorang ayah itu lelah sekali. Tapi jangan sampai ayah ini lelah di akhirat. Dia sudah lelah di dunia mencari nafkah buat anak-anaknya, tapi dia membiarkan anak-anaknya larut dalam kemaksiatan. Anaknya dibiarkan saja nonton yang maksiat. Anaknya dibiarkan saja ya tidak menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Anaknya dibiarkan saja tidak sholat. Anaknya dibiarkan saja bergaul dengan lawan jenisnya dengan bebasnya. Na'udzubillah. Wahai para ayah, Anda akan lelah di dunia dan lelah di akhirat. Karena Anda akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan Anda. Maka jangan sampai kita lelah di dunia, lelah di akhirat. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu, bahwa Abu Lahab inilah kematiannya tragis. Maka nggak ada yang selamat sih, orang-orang yang menghina Nabi itu nggak ada yang selamat sih Pak. Ya, kalau lihat tentang, jangankan menghina Nabi, orang menghina sunnah saja, ya, menghina sunnah aja ada efek itu. Pernah ada orang bilang ini, kalau makan kan dia makannya pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri karena dia cuma meremehkan. Akhirnya dia nggak bisa makan pakai tangan kanan. Maka hati-hati menghina Rasulullah SAW, termasuk menghina sunnah-sunnahnya. Kalau Anda belum bisa menjalankan sunnah Nabi yang begini-begini, yang mungkin berat buat Anda, jangan hina orang yang melakukannya. Inilah Abu Lahab, kematian yang tragis.
Kemudian satu lagi yang tersisa dari Abu Lahab adalah istrinya, yaitu Ummu Jamil. Lanjut Pak. Tempat kembalinya Ummu Jamil istri Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab." Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Istrinya termasuk wanita pembesar kaum Quraisy. Ingat Pak, apa tadi? Hatab. Hatab itu apa tadi? Penyebar fitnah. Jadi dibilang Hatab itu apa tadi? Kayu bakar. Jangan sampai ya ibu-ibu dibilangin itu Bu Hatab tuh. Kenapa? Karena itu ibu-ibu suka nyebarin fitnah. Hati-hati. Wa mura'atuhu, jadi ada yang menyebutkan Hatab ini adalah kiasan. Ya, kiasan untuk orang yang suka nyebarin fitnah. Kayak orang bawa kayu bakar. Ada lagi begini Pak. Istrinya pembawa kayu bakar satu. Istrinya udah kayak Abu Bakar nyulut fitnah. Yang kedua kayak kayu bakar untuk nyulut fitnah. Yang kedua istrinya ini Pak suka nyari kayu yang tajam-tajam Pak. Kemudian kayu-kayu yang tajam ini ditebarkan di jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejam amat tuh perempuan tuh. Ya, jadi perempuan ini suka banget nyari nyari kayu-kayu yang tajam lalu ditebarkan di jalan-jalannya Nabi supaya Nabi celaka. Ada juga yang menafsirkan pembawa kayu bakar ini adalah dia ini kan suka ngatain Nabi miskin, Pak. Nabi Muhammad tuh miskin, orang fakir, nggak punya apa-apa. Tapi Nabi punya pembantu banyak, Pak. Nabi itu punya ajudan banyak banget dia. Semua orang pengen jadi ajudan Nabi para sahabat. Yang pengen dekat sama Nabi luar biasa. Nabi emang miskin, nggak punya pembantu katanya. Nggak punya harta banyak, tapi ternyata pembantunya banyak. Nah, si Ummu Jamil ini kaya raya tapi nggak punya pembantu. Makanya dia ngambil kayu bakar sendiri. Gitu. Jadi ada berbagai macam penafsiran tentang apa yang disebut dengan tadi hatab, yaitu kayu bakar. Cuman penyebar fitnah ini yang paling pantas ya. Ya, jadi dia ini suka provokasi. Lanjut. Istrinya termasuk wanita pembesar kaum Quraisy yaitu Ummu Jamil. Namanya Arwa binti Harb bin Umayyah. Ini Ummu Jamil artinya apa, Pak? Ibunya yang cantik kan harusnya. Tapi ya tadi Abu Lahab katanya wajahnya berseri-seri. Tapi ternyata tabiatnya ya wajahnya berseri tapi hatinya kayak setan. Ya, nah kayak Ummu Jamil kan ibu yang cantik ya harusnya gimana gitu. Nah ini malah menentang Rasul. Lanjut. Dia saudara perempuan Abu Sufyan. Dia menjadi penolong suaminya atas kekufurannya, pengingkarannya dan penentangannya. Karena itulah pada hari kiamat dia bersama suaminya disiksa di neraka jahanam. Cintanya begitu luar biasa ya sama istrinya. Sampai soulmate di neraka sama suami. Istri orang mah ayah apa manggilnya bapak ya suamiku kita bareng di surga ya. Ini enggak bareng-bareng di neraka berdua nih. Ya ini soulmate banget ini. Ini cinta sejati berujung api neraka. Ya, kenapa? Karena ya tadi menjegal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati suami istri tapi benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada sunnah, benci kepada Islam. Na'udzubillah. Terus Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Pembawa kayu bakar, penyebar fitnah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Yakni di jahanam dia membawa kayu bakar, lalu dia melemparkannya kepada suaminya untuk menambah azab yang telah dipikulnya. Wanita ini selalu siap siaga untuk itu. Jadi ada juga yang menafsirkan nanti itu Ummu Jamil ini akan bawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Ya, dia membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Ya, kenapa? Karena ya dia memang yang menyulut suaminya kan, membantu suaminya, maka hendaklah istri membantu suaminya dalam ketaatan. Gitu juga sebaliknya.
Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ya, kok saya lupa ya, Allah melupakan saya tentang kalau ada suami ya bangun malam ya, kemudian dia bangun malam maka dia sholat ya, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya ya, kemudian kalau nggak mau maka ciprati dengan air. Rahimallah rajulan yusalli rahimallah rajulan, ya Allah merahmati seorang bapak ya, qama minal lail, bangun malam ya, wa aqadha zawjaha fa sallat, kemudian dia membangunkan istrinya lalu sholat ya. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia sholat lalu membangunkan istrinya ya. Kalau nggak mau bangun juga narijat fi wajhil ma, cipratkan pada wajahnya air ya. Allah juga merahmati rahimallahu imra'atan qamat minal lail wa sallat wa iqadat zawjaha fa in aba nadijat fi wajhil ma. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun dia ciprati juga dengan air. Pertanyaan saya, ini kan sunnah ya, tahajud ya. Kenapa kau disuruh saling bangunin? Ya supaya tadi pemahamannya sama, saling ibadah gitu loh. Makanya harusnya suami istri menolong dalam kebaikan dan ketaatan, tidak seperti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab yang menolong dalam kejahatan suaminya sehingga dialah yang membakar suami di neraka nanti. Ya, dengan kayu bakar tadi. Lanjut, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi jidiha hablum mimasad." Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Mujahid dan Urwah menafsirkannya yakni sabut dari api neraka. Jadi ada istri di sini. Istri Abu Lahab menaruh duri di jalan oleh Rasulullah tuh. Jadi ada yang menafsirkan istrinya Abu Lahab ini suka bawa kayu bakar, maksudnya kayu-kayu yang berduri yang dilalui oleh Rasulullah yang tadi saya sudah bahas. Kemudian ada yang menyebutkan di lehernya ada tali yang dari sabut yang dipintal, ya, dan lain-lain. Ya, bahkan dia meninggalnya itu Pak karena terjerat dengan talinya Pak, dengan sabutnya. Mujahid menafsirkan di lehernya ada tali sabut yang dipintal, yakni rantai dari besi. Bukankah orang Arab menyebut kererekan dari besi dengan masad? Ya, maka ada berbagai macam penafsiran. Intinya Ummu Jamil ini celaka. Celaka di mana? Di dunia dan di akhirat karena membantu suaminya dalam menjegal Rasulullah SAW. Bahkan dia punya tugas ngapain tadi Pak? Provokasi, fitnah. Ya, maka disebutkan kayu bakar. Ada juga yang menyebutkan dia suka lemparin kayu-kayu kecil yang tajam ya. Kemudian juga ada yang juga mengatakan bahwa kayu bakar ini nanti akan dipergunakan untuk membakar suaminya. Dan mudah-mudahan intinya kita semuanya suami istri jangan sampai seperti Abu Lahab dan istrinya ini. Kemudian ini dia ada kisah tersendiri dari tafsir Ibnu Katsir tentang bagaimana penghinaan istri Abu Lahab, Ummu Jamil terhadap Rasulullah SAW. Lanjut Pak, Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku dan Abu Zur'ah menyampaikan kepada kami. Mereka berdua berkata, Abdullah bin Az-Zubair al-Humaidi menyampaikan kepada kami. Sufyan menyampaikan kepada kami, Al-Walid bin Katsir menyampaikan kepada kami dari Ibnu Tadrus, dari Asma binti Abi Bakar. Ia berkata, ketika turun ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab, wanita yang cacat satu matanya, yakni Ummu Jamil binti Harb datang. Wanita ini mempunyai lolongan suara yang tinggi. Dia membawa batu kerikil di tangannya, seraya berkata, kami menolak orang yang tercela. Kami membenci agamanya. Kami membangkang perintahnya. Maksudnya dia lagi menentang siapa, Pak? Menentang Nabi ya. Jadi Ummu Jamil ini datang ya, suaranya tinggi, suaranya tinggi ya. Sambil bawa batu, dia bilang kami menolak orang yang tercela, kami membenci agamanya, kami membangkang perintahnya.
Pada saat itu, lanjut. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihatnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini telah datang kepada kita dan aku mengkhawatirkanmu jika ia melihatmu." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dia tidak akan melihatku." Jadi kan gini, Ummu Jamil ini kan teriak-teriak dia kan. Nah, terus Abu Bakar sama Nabi lagi ada di mana di dekat Ka'bah ya, di masjid ya, dekat Ka'bah. Nah, Abu Bakar takut tuh Ummu Jamil nemuin Nabi Muhammad. Ya sekarang begini, Pak. Kalau misalnya musuhnya Abu Bakar itu adalah laki-laki, pasti dilawan dong, menghina begitu, benar nggak? Ya. Jadi sekarang musuhnya emak-emak. Siapa yang bukan nggak berani ngelawan kan? Tapi apa pantas seorang laki-laki melawan perempuan? Maka Abu Bakar itu takut Ummu Jamil ngelihat Nabi yang ada di samping Abu Bakar. Ya aduh, kalau Nabi ketahuan sama Ummu Jamil ada di samping saya, nanti kata-kata dia akan pedes, akan menghina Nabi, pasti menyakitkan Abu Bakar. Tapi kan itu perempuan. Perempuan. Ya, ini the power of mama nih ya. Nah, terus Nabi bilang apa? Sungguhnya ia tidak akan melihatku. Jadi kata Nabi, Ummu Jamil nggak akan melihat saya. Ya, sungguhnya itu akan melihatku. Lalu beliau membaca Al-Quran, Pak. Nabi baca Al-Quran ya dan minta berlindung kepada Allah. Ya, maka bagus, Pak, kalau kita ada apa-apa berlindung sama Allah dengan baca Al-Quran. Misalnya keadaan lagi nggak enak, hujan kayak apa, baca Falak An-Nas, berlindung kepada Allah dengan cuaca yang buruk dengan membaca kalimatnya, yaitu dengan baca Al-Quran. Oh, ada tawuran di depan, kita di tengah-tengah mobil, gimana nih ya Allah, keluar takut, baca Al-Quran, minta kepada Allah, ya Allah, dengan membaca kalimatmu, ya, baca Falak dan An-Nas. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kan itu loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Nah, atau baca Quran itu. Jadi Nabi SAW bilang sama Abu Bakar, Ummu Jamil akan ngelihat dia. Sungguhnya dia tidak akan melihatku. Ya, akhirnya Nabi baca Quran dan berlindung dengan baca Quran tersebut. Nah, ini kayak Quran, ini bukan ayatnya yang dibaca sama Nabi, bukan ini. Tapi hendaklah kita berlindung kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi baca Quran itu bukan hanya pahala aja, Pak. Ya, bukan hanya pahala. Tapi juga bisa banyak manfaat, salah satunya terhindar dari kejahatan seseorang. Apa kata Allah? Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Artinya apa? Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi Allah halangi pakai dinding, Pak. Ya, terus maka wanita tersebut datang menghadap hingga berdiri di depan Abu Bakar. Namun ia tidak melihat Rasulullah SAW. Padahal di samping Abu Bakar ada Nabi Muhammad SAW, tapi Ummu Jamil nggak melihatnya karena Nabi baca Quran dan berlindung kepada Allah dengan membaca kalimatnya. Ya, sebagaimana surat yang tadi saya lupa, ini surat Allah melupakan saya, ini surat apanya ya? Ini ada di dalam Al-Quran. Maka bacalah Quran, maka Allah akan berikan perlindungan kepadamu. Lanjut, ia berkata. Lalu ia berkata, "Hai Abu Bakar, sesungguhnya aku diberitahu bahwa sahabatmu Muhammad telah mengejekku." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi pemilik Ka'bah ini, dia tidak mengejekmu." Lalu wanita tersebut pergi sambil berkata, "Suku Quraisy telah mengetahui bahwa aku adalah anak perempuan pemimpinnya." Wah, sombong deh ini, ya, mama sombong kayak begini. Ya, jadi ketakutan Abu Bakar ini hilang karena dia nggak ngelihat Nabi SAW ada di sampingnya. Masya Allah, ya, hebatnya kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Hatim berkata, lalu yang lainnya berkata dalam hadis yang diriwayatkan, lalu Ummu Jamil tergelincir karena terbelit kainnya ketika sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya, dia tergelincir, terlilit kainnya. Ia berkata, celaka orang tercela tersebut. Lalu Muhakim bin Abdul Muthalib berkata, sungguh aku benar-benar wanita terjaga sehingga tak ada yang berbicara kepadaku
dan aku berpendidikan sehingga aku tidak perlu diajari. Kami berdua termasuk keluarga besar kaum Quraisy yang mengetahui hal itu. Nah, ini kesombongan kesombongan Ummu Jamil. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, ini wanita provokator, ini wanita tukang nyebarin fitnah, ini wanita sombong juga, ya. Dan ini wanita yang membantu suaminya dalam menjegal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suami istri berdua berada dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah menjadi pelajaran bukan hanya masalah Abu Lahab, tapi juga pelajaran rumah tangga, bahwa hendaklah kita suami istri mendukung dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tauhid, dalam sunnah. Dan hendak ingat, jangan lupa hartamu hendaklah memberikan manfaat buat dirimu dan anak-anakmu. Jadi lekanlah hasil usaha. Anak-anakmu hasil apa tadi? Usaha. Jadi anak-anak kita mudah-mudahan bermanfaat buat kita di akhirat, karena kita didik dengan menjadi anak yang soleh dan soleha, maka nanti kita mati dia akan jadi hasil usaha kita. Inilah akhir dari surat Al-Masad atau Al-Lahab. Semoga banyak manfaatnya. Tapi pada pertanyaan, 15 menit lagi. Ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jika kita memberikan informasi kepada seseorang dengan tujuan supaya orang yang kita beri informasi itu tidak salah kerjasama, apakah itu termasuk menyebarkan berita buruk? Yang kedua, ada wanita yang minta nasihat agar bisa menasehati suaminya agar bisa lebih maksimal dalam ibadah. Yang terjadi katanya suaminya merasa tertekan dan merasa digurui. Apakah boleh istri menasehati pasangan? Jazakallah khair. Ya, memang yang nggak boleh, yang salah itu cara nasihatin nih. Nggak ada yang namanya kita dilarang memberikan nasihat. Bahkan nasihat adalah agama ini adalah din nasihat. Agama ini adalah nasihat. Bahkan para sahabat berbaiat untuk saling memberikan nasihat. Bahkan kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya. Jadi nasihat itu bagus. Sekarang misalnya yang pertama dulu tadi ya. Anda tahu ada orang suka nipu ya. Suka nipu sana sini. Lalu Anda kasih tahu teman, boleh. Ya, boleh. Tujuannya agar orang itu tidak kena tipu juga. Ya, dan Anda laporkan hati-hati kalau bisa sama dia. Ya, pernah kejadian sama saya, tapi mudah-mudahan dia sudah berubah. Tapi ya hati-hati aja, ya, hati-hati aja. Karena tujuannya memberikan apa tadi, peringatan. Ya, yang paling bagus sih caranya begini Pak, kasih tahu yang suka nipu itu. Kalau ente nipu lagi, saya akan kasih tahu kepada orang-orang, ya, bahwa kamu penipu. Nah, itu yang paling bagus begitu, nomor satu tuh. Tapi kalau udah umum dia penipuannya sudah terlalu banyak, ya kasih tahu orang, kan peringatan, itu namanya nahi amar ma'ruf nahi munkar kan. Dan kita tentu niatnya bukan untuk menggosipkan gitu loh, tapi supaya kita terhindar dari kemudaratannya. Kemudian masalah nasihatin suami, ya, masalahnya bukan nasihatnya, cara nyampeinnya. Siapa yang melarang seorang istri nasihatin suami? Nggak ada larangannya. Cuman bagaimana caranya? Makanya caranya kan ada 3 Pak. Ilmu sebelum berbicara, kemudian baik dalam berbicara, kemudian terakhir sabar setelah berbicara. Ilmu dulu sebelum ngomong. Mau disampaikan apa sama suami? Ya pakai perincian dong. Omongannya apa? Apalagi ini mau ngomong agama ya. Dalilnya harus jelas. Ilmu dulu. Ya, kemudian baik dalam menyampaikannya. Sampaikan dengan cara yang baik. Yang ini loh. Kalau ini ada cerita bagus loh, ada buku bagus loh, ada kajian bagus loh. Ada nasihat bagus nih. Ya, kemudian yang ketiga, sabar setelah menyampaikan. Karena nggak semua suami bisa mendengarkan nasihat.
Maka penting untuk sabar setelah menasehati. Ya terus aja berdoa dan berusaha untuk memberikan nasihat. Bisa jangan panggil ustadz, ceramah di rumah. Ya bahasnya bahas yang lain aja sampai suaminya benar-benar suka. Jadi nggak ada larangan menasihati suami. Tinggal ada syarat-syaratnya 3 tadi ya, ilmu, kemudian baik dalam menyampaikan, ketiga sabar setelah menyampaikan. Justru yang banyak tuh yang ketiga yang nggak sabar ya Pak, nggak sabar dalam menyampaikannya. Tapi lanjut. Kalau kita sodakoh tanpa khusus menyebutkan untuk orang tua, apakah pahalanya sampai pada orang tua? Insya Allah sampai kalau orang tuamu ngajarin. Ya, kalau orang tua ngajarin sedekah, nah jangan lupa ya kalau jadi orang kaya, kamu banyak sedekah. Nggak harus kaya, nah. Pokoknya kalau kamu memang punya lebih sedekah. Dan memang itu diajarkannya, Pak. Diajarkannya. Maka sampai pahalanya, orang kan tadi hasil usaha. Ya, cuma supaya lebih meyakinkan, ya diniatkan. Itu aja. Ya. Ya saya baca Quran, ya udah pasti ibu saya dapat tuh. Orang saya bisa baca Quran diajarin mama saya kok. Ya, saya di pesantrenin 6 tahun ya oleh bapak ibu saya. Ya, doa-doanya selalu mendukung saya menjadi ulama. Ya pasti setiap saya ngajar apa ya dapatlah ibu saya orang tiap hari doa, dia yang doain, bukan bahkan dia yang biayain dulu kan gitu lah. Ya, lanjut. Dari chatting tidak ada lagi Pak. Baik, habis ya. Ya. Nggak ada. Ya, belum ada. Nggak ada lagi. Ini ada nih. Oh, mungkin langsung Pak Ustadz ke saya nggak ada lagi. Kalau nggak ada, mau diapain Pak? Oh ini ada, masuk satu Pak. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menasehati anak yang sudah dewasa, sudah menikah supaya mereka mau mendengarkan nasihat orang tuanya? Tapi perhatikan Bapak Ibu. Di samping 3 tadi poinnya apa tadi Pak? Ilmu, cara, kemudian sabar. Anak itu diajak ngomong, bukan diomongin. Beda nggak Pak? Iya. Coba saya tanya deh. Diajak ngomong, bukan diomongin. Nggak sedikit anak itu diomongin. Diomongin kejelekannya, diomongin perbandingannya, dan kepanjangan ngasih taunya. Maka satu nasihat yang simpel banget buat saya dan buat semuanya. Ajak ngomong anakmu dan bukan diomongin anakmu. Beda kalau ajak ngomong mah tuh. Ajak ngomong dengan waktu yang enak, suasana yang mungkin ya anaknya juga mendukung. Atau kalau memang, dan kenapa sih Pak banyak anak yang kalau sama orang tua dinasehatin masuk kuping kanan, kuping kiri? Kenapa? Terlalu sering dinasehatin. Terlalu sering dinasehatin tuh anak. Pokoknya tuh anak gak ada benernya di mata orang tua. Ya, pokoknya setiap ketemu, jangan begini ya. Jadi udah kayak, ya kan kita begitu gitu loh. Sebagai orang tua itu. Kadang-kadang ketemu selalu yang ada adalah penyalahan gitu loh. Coba gimana anak ini didekati dan dia akhirnya jadi tahu kalau dia salah gitu loh. Ya ini ya butuh apa ya Pak ya. Makanya bagus ya dengerin sering ceramahnya Ustadz Abu Salma ya. Abu Salma tuh bagus. Dia punya grup kayak sana penasehat ibu teladan apa nggak tahu ya, grup teladan apa. Bagus lihat di internet ya, banyak nasihat dia buat para orang tua. Untuk apa? Ya saya termasuk anak yang dulu mungkin Masya Allah ya, luar biasa beban buat orang tuanya. Dan memang kita ini kadang-kadang terlalu banyak nasehatin gitu. Ya, tapi kurang cara pembenaran buat dia gitu. Seolah-olah tuh anak agak ada benernya gitu. Maka sekarang ini bukan kita ngalah sama anak, enggak. Kita mencoba untuk karena kita berada di zaman yang berbeda dengan mereka.
ya maka kita coba menjadi orang tua yang bijak ya. Ya, kalau memang dia salah, gimana cara nyampeinnya, di waktu kapan, biar anak itu nggak bosen kadang-kadang. Dinasehatin sehari udah kayak minum obat 3 kali. Cuma ada satu kata yang saya suka, anak itu diajak ngomong, bukan diomongin. Ya, nah ini nggak tahu diomongin tuh apa maksudnya. Apa mungkin anak ini dibanding-bandingkan, keseringan dinasehatin atau apa gitu. Maka diajak ngomong ini mungkin yuk ajak ngomong anakmu dengan cara yang baik, ya dengan tidak menjudge, ya pokoknya nanti sebenarnya dia nggak ngerti salah tuh Pak ya. Ya, saya punya anak yang kalau dikasih tahu cuman jangan ya siap, dia pasti udah tahu gitu aja. Ya dia bilang EZ ya, dia bilang tuh maksudnya easy gitu ya, EZ easy gitu, EZ ya. Sebenarnya dia tahu itu nggak boleh gitu loh, cuman mungkin dia khilaf atau dia iseng atau apa. Jangan begitu EZ tahu cukup gitu doang itu loh. Ini mah kagak ya disalahin diapain, jangan ya. Itu tentu saya bukan ahlinya, tapi bagus Bapak Ibu ya bertanya sama Abu Salma, bagus ya lihat di ini. Tapi lanjut dari Ibu Nilda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang direct, izin bertanya di luar tema Ustadz. Apakah bisa sholat sunnah di tempat kita berdiri waktu sholat wajib? Apa hukumnya? Boleh kalau udah diputus sama zikir. Jadi jangan sholat sunnah di tempat kita sholat wajib kecuali sudah dipotong dengan berbicara. Berbicara ini apa? Zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda boleh sholat di situ. Di tempat Anda berdiri untuk sholat wajib. Yang nggak boleh, Assalamualaikum, langsung sholat sunnah di tempat Anda berdiri. Jadi harus dipotong dengan zikir, ya minimal istighfar. Nah, kalau mau maju dikit, mundur dikit, ya nggak harus jauh-jauh. Yang paling bagus ya sholat sunnah di rumah kalau bapak-bapak, ya misalnya ba'diyahnya. Tapi kalau memang males ya udah maju dikit, mundur dikit, nggak harus jauh-jauh tukeran tempat sama temen gitu loh. Udah kayak pemain bola aja. Jadi bisa sholat di tempat kalau sudah dipotong dengan apa tadi? Zikir, istighfar, cukup ya, atau maju dikit mundur dikit. Lanjut. Apa itu ajaran Wahabi? Karena ada teman yang buat masjid baru disebarkan bahwa jangan ke masjidnya. Apa yang harus dilakukan? Katanya itu. Orang kita itu ya kadang-kadang ya nggak ngerti itu Wahabi itu apa, main nyebarin aja. Ya, dia lebih jadi banyak orang yang begitu toleransi dengan orang non Muslim, tapi nggak toleransi dengan nggak memeriksa siapa Wahabi. Kalau Wahabi ini ada dua ya, ada Syekh Abdul Wahhab bin Rustum, itu yang Khawarij itu. Tapi ada Syekh Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau adalah seorang ulama, seorang yang banyak mengajarkan tauhid, banyak memberantas kesyirikan. Ya, dakwahnya adalah dakwahnya Ibnu Taimiyah, dakwahnya adalah dakwahnya Imam Ahmad. Jadi sebenarnya orang-orang Wahabi ini, ya, yang orang bilang Wahabi ini sebenarnya mereka dakwahnya itu ya dakwahnya Imam Ahmad ya, dakwahnya Ibnu Taimiyah. Ya, kenapa dibenci? Karena orang banyak yang salah paham gitu loh. Banyak yang salah paham, nggak ngerti siapa itu Wahabi. Hanya kata gurunya, kata ustadznya hati-hati. Ini kan nggak benci, nggak jelas kayak begini. Ya Pak Pujo kalau bilang hati-hati Pak Pujo, jangan deketin Bapak itu. Pak Pujo kan harus tahu infonya kayak apa. Benar nggak tuh Bapak itu begitu? Ya, jangan main percaya baik. Ini zaman keren, bro. Ini zaman teknologi. Anda bisa searching siapa itu. Syekh Abdul Wahhab.
Dan Al-Wahhab yang bilang Wahabi itu Al-Wahhab itu kan nama Allah. Ya, maka hendaklah kita belajar apa, meneliti. Maka ada satu buku yang bagus, karya judulnya saya lupa ya, kalau pengarangnya Syekh ya, judulnya itu ya tidak ada Wahabi yang ada Islam. Maksudnya apa? Meluruskan siapa sebenarnya Syekh Abdul Wahab ini. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, temannya coba suruh belajar lagi. Ya, bahkan siapa sebenarnya beliau. Jangan sampai nanti kita dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat karena menjelek-jelekan orang yang enggak benar gitu loh. Maka ada dua, ada Syekh Abdul Wahab bin Rustum, nah itu yang Khawarij itu. Ya, tapi yang tenar di Indonesia itu bukan itu. Ya, itu Syekh Abdul Wahab yang dakwahnya seperti dakwahnya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad kan mazhab 4, Pak. Kenapa Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i? Jadi bagusnya sih ya buka situs-situs yang sahih ya. Jadi saya nggak tahu yang disebut Wahabi itu apa maksud dia gitu loh. Karena ikut-ikutan apa karena dia sholatnya nggak pakai kunut gitu. Ya saya tadi bilang kenapa Nasrani bisa akrab dengan dirimu, tapi kau tidak bisa akrab dengan orang yang tidak pakai kunut gitu loh. Lucu nih. Ya itu apalagi itu hanya masalah fikih. Bukan masalah apa tadi akidah. Kalau masalah akidah ya lain tuh. Ya, Syiah itu berbahaya gitu loh. Ya. Jadi penting untuk belajar lagi, meneliti siapa yang kau benci ini benar apa pantas engkau benci gitu loh. Ternyata cuma ikut-ikutan. Nah, nanti gimana kau ternyata di akhirat dituntut. Naudzubillah, ya. Lanjut. Ustaz mau tanya terkait dengan cara penyampaian tadi yang dengan ilmu, caranya dan sabar. Bagaimana kalau kita sampaikan tetapi ditanggapi dengan dingin, tidak ada reaksi? Itu nomor 3 jawabannya. Apa Pak? Sabar setelah menyampaikan. Bu, ilmu dulu sebelum menyampaikan, cari data-datanya. Kedua, baik dalam menyampaikan, sampaikan dengan sopan santun, baik dengan hikmah. Kalau perlu pakai hadiah dulu, cari momennya yang bagus. Ya, kalau udah dikasih tahu ini itu dengan baik semuanya dan normal Pak Ustadz, baru nomor 3, sabar setelah menyampaikan. Ini yang paling susah tuh nomor 3. Orang kadang-kadang temannya dia hijrah 15 tahun Pak berproses. Begitu ada temannya baru hijrah, marah-marah, mau lama amat lu gitu loh. Lalu aja dulu berproses, masa teman lu nggak boleh berproses. Sabar ya, sabar setelah menyampaikan. Lanjut. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya jika kita sedang sholat sunnah terus ada yang mengucapkan salam? Bagaimana cara kita menjawabnya? Karena menjawab salam adalah jawab dengan isyarat. 1, tundukkan kepalamu. 2, tangannya diginiin. Ya, maaf, diginiin. Ini waalaikumsalam nih. Atau tangannya bergerak sedikit. Itu saya ambil dari kitab Ahkam Huduril Masajid karya Syekh Fauzan tentang cara menjawab salam ketika kita sholat. Misalnya Pak Pujo lagi sholat, saya tes ya Pak. Assalamualaikum Pak Pujo. Ya. Maka Pak Pujo, nah itu tanda waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau orang yang nggak lihat Anda, ya, Anda lagi sholat di dalam, ya Anda mungkin mengencangkan bacaan takbir Allahu Akbar gitu ya. Beda antara yang ngelihat sama yang nggak ngelihat. Tapi kalau kelihatannya cukup begini aja. Lanjut. Ustadz, bagaimana kalau ada Ustadz dan istrinya yang ustazah di suatu jamaah suka pinjam uang dan tidak membayar setelah waktu yang lama? Saat ditagih marah dan berlalu lama sampai jemaah yang diutangi jadi malas nagih tapi marah jadinya. Dan yang memasukkan ke WA jamaah pengajian supaya yang lain terhindar dan berniat melaporkan ke polisi karena sudah banyak korban yang dihutangi. Baik, kalau begitu, kalau pesan dari Syekh Utsaimin, kalau ada orang yang begitu, yaitu kan oknum ya bisa jadi orang kita itu kadang-kadang nggak bisa bilang ustadz ustazah, kecuali hanya gelar saja.
Ya, padahal cuma pakai peci haji doang. Asal orang pakai peci haji ya dia bilang, asal jenggotan ya bilang ustadz gitu. Jadi kalau udah jadi kebiasaan dilaporkan ke polisi, ya, laporkan ke polisi, jangan dimaafkan karena buat pembelajaran. Ya, tapi kalau sekali mungkin bisa dimaafkan, tapi kalau sudah jadi kebiasaan maka dilaporkan ke polisi. Ya, itu aja. Ya, itu pesan dari Syekh bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah maaf. Ada maaf, ada pembelajaran. Karena kalau enggak ya ini dia begitu aja terus. Ya, ya kasih aja satu buku buat Ustadz itu. Ada buku bagus, Pak. Judulnya Bahaya Hutang. Kasih itu Ustadz. Karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penerbit dari At-Taqwa. Bagus Ibu kasih itu Ustadz itu buku tentang bahayanya hutang. Ya, biar dia mikir tuh azab-azab orang yang hutang gimana. Ya, itu ya siapa tahu dia khilaf. Tapi kalau khilaf sekali ya mungkin ya. Kalau berkali-kali doyan namanya. Ya, dilaporin aja itu maka udah kebiasaan. Lanjut. Ustaz, kita sebagai manusia kan suka mandi hadas besar karena mens atau habis campur dengan suami atau mimpi dan lain-lain. Nah, kalau kita di padang pasir atau tidak ada air, maka mandi disiram seluruh badan itu bisa diganti dengan cara apa? Tayamum. Pertanyaannya dia tinggal di mana? Emang dia di mana sih Bu? Tinggalnya Bu? Ya, oke, nggak apa-apa. Tayamum ganti mandi junub tuh ganti dengan tayamum. Jadi ibu wudhu dulu, tayamum, wudhu, kata, tuh, usap muka, lanjut gini, udah gitu doang. Tut wudhu, baru tayamum. Untuk mandi yang kedua, muka, lalu. Jadi boleh aja langsung tayamum mandi junub. Jadi mandi junub itu bisa dengan tayamum. Ya, kalau nggak ada air, kalau memang sakit yang nggak boleh kulitnya kena air, tambah bahaya, tambah bahaya boleh itu. Ya, mungkin dia rencana kalau nanti terjebak di padang pasir kali Pak. Ya, lanjut. Nggak usah terjebak di padang pasir ya kalau orang sakit. Ya nggak boleh kena air, itu bisa tayamum mandi junubnya. Lanjut. Ustaz, kalau laki-laki muslim menikah dengan non-muslim, hukumnya tidak zina. Bagaimana kalau keturunannya malah ikut agama istri yang non-muslim dan malah mengantarkannya untuk dibaptis di gereja? Apakah tidak berdosa? Kan udah saya pernah bahas, kalau ini pertanyaannya jangan sampai begini ya. Berapa hari yang lalu saya jawab pertanyaan kayak begini sama. Jangan-jangan dia nanya tentu nggak datang. Jadi dia pulang. Sekarang dia nanya lagi. Perhatikan ya. Orang nikah, laki Islam, perempuan non ahli kitab, ya ahli kitab dibolehkan, tapi bukan wajib. Dengan catatan laki-lakinya ini punya komitmen, punya akhlak, belajar yang benar, biar menarik istrinya untuk menjadi seorang muslimah. Nah ini enggak, agama kagak ngerti, ya sholat jarang-jarang, ternyata menikahi wanita ahli kitab. Akhirnya jadi anaknya. Nah ini tentunya suatu hal yang dibolehkan, tapi dia nggak ngerti syaratnya gitu loh. Terus perempuan muslim yang soleha banyak. Ini kan error kalau begitu dia. Perempuan yang muslimah banyak. Ya, satu sisi dia nggak ngerti ilmu agama. Maka penting, nggak jadi gini, jangan menggampangkan sesuatu yang dibolehkan. Ini ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya, makanya orang yang ingin menikahi wanita ahli kitab maka dia harus punya akidah yang bagus, yang kuat, akhlak yang baik, yang nanti mengarahkan istrinya dan anak-anaknya kepada Islam. Bukan orang yang nggak mau tahu, bukan orang yang hanya yang penting harmonis, enggak. Ya, kurang lebih begitu jawabannya. Ya, jadi boleh tapi ada tanda kutipnya. Ya, bukan wajib. Kemudian kalau wanita muslimah banyak, kenapa nggak cari wanita muslimah? Kemudian penting untuk belajar ilmu agama sehingga nanti dia akan membawa istrinya kepada Islam. Taib, lanjut terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Saat salam apa harus pakai wabarakatuh? Boleh dua-duanya, boleh tidak, boleh pakai. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh juga ke kanannya Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Atau ke kanannya Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kirinya Assalamualaikum. Nggak pakai warahmatullahi. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi zuhur. Insya Allah nanti ketemu lagi malam di pengajian Paduka Tauhid. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Semoga tambah bagus akhlaknya, akidahnya, dan hati-hati ya. Jadi seorang istri yang mendukung suaminya dalam kemaksiatan dan ketaatan, harus dalam ketaatan dukung suamimu. Dakwah itu butuh apa tadi? Ilmu, butuh cara menyampaikan yang baik, dan yang terpenting sabar setelah menyampaikan. Semoga dimudahkan kita untuk menjadi suami dan istri yang mengajak pada ketaatan kepada Allah, sehingga harta kita bermanfaat dan berguna, dan anak kita juga akan jadi apa tadi? Hasil usaha, insya Allah. Barakallahu fikum. Allahumma khtim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka min al-yakin ma tahwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma tiana bi asma'ina wa sarina wa quwwatina ma hitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wa ansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz atas kajiannya. Baik-baik, terima kasih Bapak Ibu jemaah. Maaf jika pertanyaan ada yang belum terjawab, mungkin di lain kesempatan bisa ditanyakan lagi. Baik, insya Allah kajian akan kita lanjutkan di bulan depan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.